Hai, tahukah kalian negosiasi itu apa? Negosiasi adalah salah satu cara untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan di antara kedua belah pihak. Konsep negosiasi adalah menang-menang, bukan kalah menang. Artinya apa? Artinya jika salah satu pihak diuntungkan, maka pihak lain juga harus diuntungkan. Dalam negosiasi, etika itu sangat penting karena etikalah yang menentukan seseorang untuk berperilaku dan bertindak. Etika juga membangun kepercayaan seseorang terhadap kita dan memastikan bahwa tindakan kita tidak merugikan orang lain. Oleh karena itu, etika dalam bernegosiasi sangat penting untuk diperhatikan. And result ethics. And result ethics menganggap suatu keputusan yang melanggar aturan atau prosedur dan bahkan merugikan sebagian kecil kelompok masyarakat dapat diterima demi kepentingan atau kesejahteraan masyarakat yang lebih banyak. Selamat siang Pak, ada apa ya? Oh iya Fordan, silakan duduk. Saya mau bicara sama kamu. Jadi kita tahu kita sudah bekerja sama cukup lama di perusahaan ini. Dan sayangnya hari ini saya memiliki kabar yang buruk untuk kamu. Apa ya Pak? Jadi kamu tahu kan perusahaan ini mengalami kemunduran belakangan ini. Dan kita harus mengambil tindakan untuk memangkas anggaran dana dan juga merekonstruksi ulang organisasi ini. Oleh karena itu kami mengambil keputusan untuk memberhentikan hubungan kerja kepada beberapa karyawan, termasuk kamu Fordan. Saya tahu Pak, perusahaan akhir-akhir ini sedang tidak baik-baik saja. Tapi apakah harus dengan tindakan PHK? Apakah tidak ada solusi lain? Ya, untuk itu saya juga menyesal harus mem-PHK beberapa karyawan termasuk kamu. Tapi demi keberlangsungan bisnis ini, tindakan ini harus diambil. Dan perlu kamu tahu, saya mem-PHK kamu bukan karena kinerja kamu yang buruk, karena selama ini kamu telah memberikan kontribusi yang baik untuk perusahaan ini. Sebelumnya terima kasih Pak atas apresiasinya pada saya. Namun saya ingin bertanya apakah kita mendapatkan pesangon orang-orang yang kena PHK di perusahaan ini? Oh ya, untuk itu kamu tidak usah khawatir karena kami akan berikan paket kompensasi yang layak seperti tunjangan lainnya dan juga uang sangu untuk kamu. Kalau gitu terima kasih Pak. Senang bisa berbisnis. Duty ethics. Nah, jadi duty ethics menekankan bahwa individu atau pihak-pihak pada saat negosiasi harus berkomitmen terhadap serangkaian aturan atau standar moral dan mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip tersebut. Maaf Pak, permisi Pak. Ya, ada apa ya? Sebelumnya perkenalkan saya Anissa yang beberapa jam lalu interview bersama Bapak. Kenapa ya Nisa? Jadi gini Pak, maksud dan tujuan saya menemui Bapak hari ini adalah saya ingin Bapak menempatkan posisi saya di perusahaan ini secara pasti Pak. Maksudnya gimana ya? Jadi Bapak tinggal menetapkan saya di posisi perusahaan yang saya inginkan dan sejumlah uang nanti bakalan saya berikan kepada Bapak. Gini Anissa, karena perusahaan kita menjunjung tinggi integritas, kita tidak bisa menerima hal seperti itu. Tapi Pak, saya sangat ingin sekali bekerja di perusahaan ini Pak. Ya kalau memang Anissa berkompeten untuk diterima di perusahaan ini, pasti akan diterima. Ya udah, kalau gitu saya mengharapkan hasil yang terbaik saja ya Pak. Semoga ya. Terima kasih ya Pak. Saya permisi dulu Pak. Social Contact Ethics. Social contact ethics berpendapat bahwa benar tidaknya suatu tindakan ditentukan oleh adat istiadat dan norma sosial suatu masyarakat dibandingkan menentukan norma universal yang harus diterapkan secara sama di berbagai situasi atau contohnya duty ethics. Penerapan social contact ethics dalam negosiasi berfokus terhadap perilaku yang mana dapat diterima suatu komunitas seperti negara, budaya, organisasi, lingkungan, dan lain-lain. Baik, selamat siang semuanya. Siang Pak. Jadi pada pertemuan kita kali ini saya ingin membahas tentang kandidat yang ingin saya promosikan ke posisi manajerial pada perusahaan ini. Di sini saya sudah memiliki list dari berbagai kandidat,
Tapi sebelum itu saya ingin bertanya kepada kalian, adakah rekomendasi dari kalian? Baik, kalau untuk dari saya merekomendasikan Al-Kaila untuk di posisi tersebut karena memiliki kinerja yang bagus dan etos kerja yang tinggi sehingga berpotensi besar untuk menempati posisi tersebut. Nah, kalau dari saya setuju sih sebenarnya dengan Al-Kaila yang dinaikkan jabatan, tapi saya lebih setuju dengan Amel Pak, karena Amel memiliki jiwa kepemimpinan yang besar dan menurut saya lebih baik untuk dinaik jabatan. Baik, saya setuju dari kandidat-kandidat yang kalian rekomendasikan. Saya akan masukkan ke dalam list sebagai salah satu kandidat untuk dipromosikan ke posisi ini. Namun sebelum itu, karena ini merupakan keputusan yang besar, saya memutuskan untuk memberikan kepada mereka proyek yang akan dijalankan ke beberapa waktu ke depan, dan kita akan lihat hasilnya dan mengevaluasi bagaimana mereka mengerjakannya. Lalu dari situ baru kita bisa putuskan untuk mempromosikannya. Jadi bagaimana? Saya setuju sih, Pak. Ya, saya juga setuju, nanti saya dan Alan akan mengevaluasi langsung proyek tersebut. Kami pun juga akan follow up kembali. Mungkin saya kira itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas kontribusinya. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Personality Ethics. Personality ethics dalam bernegosiasi yaitu berpendapat bahwa semua individu harus memutuskan sendiri apa yang benar berdasarkan hati nurani manusia. Aturan-aturan ini tetap individual dan pribadi, meskipun dapat dipengaruhi oleh kekuatan sosial yang mengarahkan orang untuk bernalar secara etis dan belajar melakukan hal yang benar. Halo Mas, kenapa ya? Hah? Nathan sakit? Terus gimana? Jadi aku harus ke rumah sakit hari ini? Oke. Mbak, maaf Iya. ganggu, boleh minta tolong nggak? Kenapa? Tadi aku dapat telepon, anak aku sakit, terus harus dibawa ke rumah sakit. Aku harus ke sana sekarang. Ya ampun, semoga cepat sembuh ya. Bisa kok, apa yang aku harus kerjakan? Jadi ada beberapa email sama telepon yang harus dibales. Ntar aku kirim daftar-daftarnya ke Mbak ya. Baik, aku pastikan semuanya kerjanya selesai ya. Iya Mbak, makasih banyak ya udah mau bantu. Sama-sama, tidak usah terima kasih. Kita kan satu tim, jadi harus saling membantu. Saya tahu kok posisi kamu. Nah, dari penayangan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa melalui penerapan etika dalam negosiasi, seseorang dapat mencapai tujuan mereka tanpa merugikan pihak lain atau melanggar norma-norma moral dan hukum. Dengan memegang prinsip-prinsip etika, seseorang dapat membangun kepercayaan dan memperoleh reputasi yang baik dalam masyarakat. Etika memastikan bahwa semua pihak terlibat merasa dihormati dan dihargai. Hal ini mempertimbangkan sudut pandang dan kepentingan orang lain serta mencari cara untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Etika juga membantu mempromosikan kerjasama dan menghindari konflik yang dapat merusak hubungan seseorang termasuk hubungan dalam hal apapun. Etika seperti menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung unsur sara adalah hal yang harus diperhatikan juga dalam bernegosiasi. Oleh karena itu, seseorang harus memegang prinsip-prinsip etika dalam setiap tahap negosiasi untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.